Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sutiawan dari program studi Sosiologi dengan NIM 2310302. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi sistem ekonomi Indonesia yang telah diberikan oleh Ibu Riau Sujarwani selama perkuliahan semester 3 ini. Yang pertama, ada manfaat dari penerapan sistem perekonomian dalam suatu negara. Ada apa saja? Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu ada satu, investasi dan inovasi. Sistem ekonomi yang stabil dan transparan menarik investasi asing dan domestik. Di sini yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Kemudian ada yang kedua itu peningkatan standar hidup, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meningkatkan standar hidup masyarakat. Seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Nah, di sini kesimpulannya, jadi sistem ekonomi juga bermanfaat di sumber teknologi, karena sistem ekonomi di sini bisa menumbuhkan pengembangan teknologi di zaman sekarang dan banyak dipergunakan buat pemasaran dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada sistem ekonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan ideologi yang mendasarinya. Di sini berikut beberapa klasifikasi sistem ekonomi dan contoh negara yang mengadopsinya. Di sini ada yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini ada yang namanya ideologi seperti berbasis pada pasar bebas, yang dimana indivisi atau perubahan swasta memiliki kebebasan untuk memiliki alat produksi untuk mengatur harga dan mengambil keuntungan. Kemudian di sini ada contoh negara yang dimana seperti Amerika Serikat, ekonomi berbasis pasar dengan sedikit campuran tangan pemerintah. Kemudian ada Australia yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dengan fokus pada kebebasan pasar dan persaingan bisnis. Kemudian ada yang ketiga yaitu berikut ada contoh penerapan ekonomi Pancasila pada setiap sila. Yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan yaitu menjalankan kegiatan ekonomi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika agama, yang mana contohnya yaitu menghindari praktik riba. Penipuan penerapan ekonomi Pancasila ini merupakan contoh dan dapat diinvestasikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Penting untuk diingat bahwa ekonomi Pancasila adalah yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kemudian penerapan ekonomi Pancasila juga harus dilakukan secara konsisten dan juga berkelanjutan.
yang dimana agar dapat mencapai tujuan, yaitu mewujudkan suatu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu unsur kebijakan ekonomi mencangkup elemen yang mempengaruhi bagaimana pemerintah mengelola perekonomiannya, yaitu menggunakan kebijakan fiskal. Di sini contoh untuk mengurangi inflasi atau meningkatkan belanja publik untuk merangsang perekonomian saat resesi. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan moneter, yang dimana contohnya yaitu seperti bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Kemudian yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan, yang mana berkaitan dengan peraturan mengenai ekspor, impor, dan juga hubungan perdagangan. Baik, setiap unsur kebijakan ekonomi tersebut berfungsi untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, untuk pengendalian inflasi, kemudian meningkatkan lapangan kerja, dan juga kesejahteraan masyarakat. Di sini peran antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak signifikan terhadap globalisasi ekonomi. Mungkin ada beberapa efeknya, yaitu termasuk satu, gangguan seperti rantai pasokan, kemudian ada kenaikan harga energi, perubahan alih investasi, kemudian ada politik ekonomi dan juga keamanan pangan. Mungkin secara keseluruhan konflik ini mempercepat beberapa perubahan dalam pola perdagangan dan investasi, serta menyoroti ketentangan dalam sistem global. Yang kelima yaitu di Indonesia. 7 BUMN terbesar sering didominasi oleh pihak bank besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Negara Indonesia atau sering disebut dengan BNI. Nah, hal ini bisa dijelaskan dengan beberapa alasan, yang dimana satu yaitu peran penting sektor perbankan dalam perekonomian. Di sini juga ada contohnya, yaitu seperti Bank Mandiri. Sebagai bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri ini memiliki jaringan yang sangat luas dan mendukung sektor penting seperti infrastruktur, manufaktur, dan perdagangan skala ekonomi dan juga kapitalis pasar. Di sini bank BUMN seringkali skala ekonomi yang sangat besar karena mereka mengelola dana yang berjumlah triliunan rupiah. Contohnya itu seperti BRI dengan fokus pada segmen mikro dan juga UKM, dan berhasil memiliki jaringan cabang terbanyak di Indonesia. Kemudian ada stabilitas dan kepercayaan. Nah, bank-bank besar BUMN ini sering dianggap lebih stabil dibandingkan dengan bank-bank swasta atau bank asing, terutama dalam siklus ekonomi yang tidak pasti. Di sini mungkin contohnya yaitu ketika terjadi krisis ekonomi,
banyak nasabah cenderung memiliki bank-bank BUMN karena dianggap lebih aman dengan dukungan pemerintah jika terjadi masalah likuiditas atau solvabilitas. Kesimpulannya yaitu dominasi bank-bank besar BUMN dalam daftar 3 BUMN terbesar di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dan peran vital mereka dalam perekonomian. Kemudian yang keenam itu ada contoh dari penerapan aircraft di tempat Anda bekerja atau lingkungan sekitar Anda. Di sini aircraft ialah sektor yang selalu mengandalkan kreativitas yang keterampilan dan potensi individu untuk menciptakan produk dan layanan yang bernilai ekonomi. Nah, di sini berikut beberapa contoh penerapan aircraft yang dapat ditemukan di tempat kerja atau juga bisa di lingkungan sekitar. Yang pertama itu seperti industri musik. Industri musik ini dan hiburan di banyak tempat kerja atau lingkungan sekitar. Terdapat juga seperti musisi, grup musik lokal yang mengadakan pertunjukan, konser atau juga acara hiburan. Kemudian yang kedua ini film animasi, yang dimana di beberapa tempat kerja atau komunitas kreatif pembuatan film pendek, dokumenter kreatif ini dapat mencangkup pekerja film yang dapat memproduksi karya yang kemudian dipromosikan di festival atau bahkan disebabkan melalui platform digital. Penerapan aircraft ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja serta juga pelestarian budaya lokal. Di sini ada ekonomi kreatif atau aircraft di Indonesia ialah salah satu sektor penting yang mendukung tadi seperti pertumbuhan ekonomi nasional dan juga materi terkait aircraft di Indonesia lainnya. Di sini ada yang pertama itu ada pengertian ekonomi kreatif, yang dimana ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada penciptaannya dinilai tambah melalui ide, kreativitas, inovasi dengan berbasis sumber daya intelektual. Di sini dalam konteks ini ide kreatif menjadi modal utama untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian yang kedua itu ada pilar utama ekonomi kreatif, yang dimana ekonomi kreatif di Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu 1. Kreasi, 2. Menciptakan produk atau jasa yang inovatif, 3. Produksi, proses memproduksi karya kreativitas secara massal. Kemudian di sini ada sektor ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu ada 7 subsektor ekonomi kreatif yang diakui oleh pemerintah, yaitu 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar seni dan barang antik, 4. Kerajinan,
5 desain, 6 fashion, 7 film, animasi dan video, 8 fotografi, 9 musik, 10 seni pertunjukan, 11 penerbitan, 12 riset dan pengembangan, 13 kuliner, 14 aplikasi dan pengembangan permainan, 15 televisi dan radio, 16 seni rupa, 17 desain interior. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.